Satu jumlatan minan niqab. Maka saya pun memilih kalimat dari poin-poin pembahasan lil kalami 'alaiha, untuk membahasnya. Ya, dari poin-poin pembahasan untuk mengulasnya, untuk membahasnya. Jadi beliau memilihkan untuk kita mana saja poin-poin pembahasan yang penting untuk kita ketahui. Ya, walaupun semuanya penting, namun beliau memberikan pilihan atau memilihkan untuk kita 6 poin-poin pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah, an-nuqtatul ula, pembahasan yang pertama, poin yang pertama yang akan dibahas, bayanu ma'na salaf fil lughah. Penjelasan tentang makna salaf secara bahasa. Ya, pembahasan pertama, poin pertama yaitu penjelasan makna salaf fil lughati secara bahasa. An-nuqtatus tsaniyah, pembahasan yang kedua atau poin pembahasan kedua, manhumus salaf istilahan. Manhumus salafu istilahan, siapakah mereka salaf? Ya, siapakah mereka salaf itu secara istilah? Ya, siapakah mereka salaf itu secara istilah? Jadi akan diterangkan makna salaf secara istilah. Siapakah mereka salaf tersebut secara istilah? Jadi makna salaf secara istilah, ya, dan siapa mereka? Baik. An-nuqtatus tsalitsah, pembahasan yang ketiga, poin yang ketiga yang akan dibahas, ba'dul musammayati asy-syar'iyyati lis-salafis shalih. Sebagian nama-nama yang syar'i, untuk salafus shalih. Untuk salafus salih. Jadi ada nama-nama yang lain selain salafus salih. Jadi akan disebutkan sebagian nama-nama yang syar'i. Jadi nama-nama ini syar'i, bukan dibuat-buat. Ya, penamaan yang syar'i. Sebagian penamaan yang syar'i untuk salafus salih. Ya. An-nuqtatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. Poin yang keempat, hukmu ittiba'i wa intisabi ila salafiyah. Hukum mengikuti dan menyandarkan diri kepada salafiyah. Hukum mengikuti salafiyah dan menyandarkan diri kepada salafiyah. Apa hukumnya kita mengikuti salafiyah? Dan apa hukumnya kita menyandarkan diri kepada salafiyah? Dia akan diterangkan oleh beliau insyaallah. An-nuqtatul khamisah, pembahasan yang kelima, poin yang kelima, pembahasan yang kelima, fadlu ittiba'is salafi was salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. Nah, keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. Kalau yang keempat, hukum, ya, mengikuti salafiyah dan menyandarkan diri kepada salafiyah. Apa hukumnya? Adapun yang kelima, keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. An-nuqtatu, yang ketiga, sebagian penamaan yang syar'i, ya, nama-nama yang syar'i, penamaan yang syar'i untuk salafus salih, ya, untuk salafus salih. Ini pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keenam, an-nuqtatus sadisah, poin yang keenam, pembahasan yang keenam, insyaallah, simatu wa ma'alimul manhajis salaf awis salafiyah. Ciri-ciri dan karakteristik
ciri-ciri dan tanda-tanda atau karakteristik, ciri-ciri dan tanda-tanda atau karakteristik al-manhaj salaf. Manhaj salaf. Bagaimana ciri manhaj salaf itu? Bagaimana tanda-tanda yang ada pada manhaj salaf atau salafiyah? Ya, jadi nanti akan diterangkan, jelaskan ciri-ciri manhaj salaf, ya, bagian pula karakteristiknya, ya, ciri khas yang ada pada manhaj salaf, tanda-tanda yang bisa dilihat seorang berjalan di atas manhaj salaf atau salafiyah. Ini pembahasan yang ke-6 insyaallah. An-nuqtatus sabi'ah, pembahasan yang ke-7, poin yang ke-7, al-khatimah, penutup. Ya, penutup. Wa fiha kalimatun mudhi'atun fil bab. Di dalam kalimat ini, dalam pembahasan ini akan disebutkan beberapa kalimat-kalimat yang berharga, ya, terkait dengan bab tersebut. Ya, terkait dengan bab tersebut. Jadi kalimat-kalimat yang berharga, ya, dari para ulama yang terkait dengan as-salafiyah, terkait dengan bab yang akan kita bahas ini. Nah, ini pembahasan yang terakhir. Jadi ada 7 poin pembahasan yang insyaallah akan diulas oleh Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada an-nuqtatul ula, poin pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu bayanu ma'na salafiyah fil lughah. Bayanu ma'na salafiyyati fil lughati. Penjelasan tentang makna as-salafiyah fil lughati secara bahasa. Ya. Yang dimaksud secara bahasa di sini adalah al-lughatul arabiyyah, yaitu ditinjau dari sisi bahasa Arab. Ya, ditinjau dari sisi bahasa Arab. Nah, ditinjau dari sisi bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Tinjauannya ditinjau dari sisi bahasa Arab. Ya, bukan tinjauan bahasa Indonesia. Paham ya? Nah, jadi yang akan diterangkan itu tinjauan sisi bahasa Arabnya. Nah, kita masuk dari penjelasan beliau. Kata beliau, hafizahullah, salaf tersusun dari huruf as-sinu wal-lamu wal-fa'u. Ya, salaf terdiri dari huruf sin, huruf lam, dan huruf fa. Sin, lam, fa. Aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Sin, huruf lam, dan huruf fa ini adalah aslun, kata dasar. Kata dasar yadullu ala taqaddumin wa sabaqin, yang menunjukkan akan makna terdahulu dan yang telah lalu. Yang menunjukkan makna yang terdahulu dan yang telah lalu. Jadi sin, lam, fa, salaf ini adalah merupakan kata dasar yang menunjukkan kepada makna yang terdahulu dan yang telah lalu. Lila, oleh karena itulah, falafdhatu as-salaf fil lughati ta'ni. Oleh karena itu, kata salaf, lafaz kata salaf fil lughah secara bahasa ta'ni berarti al-mutaqaddim was-sabiq. Jadi kata salaf secara bahasa berarti yang terdahulu dan yang telah lalu. Ya, yang terdahulu dan yang telah berlalu. Nah, ini tinjauan bahasa Arabnya ya. Baik.
Wahia jam'u salif. Wahia jam'u salif. Jadi kata salaf ini bentuk jamaknya, bentuk banyaknya itu dalam bahasa Arab disebut dengan salif. Misalnya rumah, baitun. Kalau rumah, banyak rumah, buyutun, rumah-rumah. Paham ya? Masjidun, satu masjid. Masajidu, banyak masjid. Begitu. Itu bentuk jamak maksudnya, bentuk banyak dalam bahasa Arab. Ya. Nah, seperti misalnya, maktabun, meja. Makatibu, meja-meja. Banyak. Nah, dalam bahasa Arab demikian. Salaf, satu salaf. Bagaimana kalau bentuk banyaknya? Bentuk jamak dari salaf yaitu salif. Salif. Sinnya dipanjangkan. Salif. Nah, salifin. Wa yujma'u ala aslafin wa sulufin wa sullafin. Dan juga ya bisa juga dijamak dengan kata yang lain seperti aslaf, wasuluf, wasullaf. Masya Allah, bahasa Arab ya. Ini kelebihan bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Inggris, mungkin kalimatnya satu beberapa, tapi bahasa Arab lebih luas daripada itu. Jadi bahasa Arab ini luar biasa. Bahkan di dalam bahasa Arab satu kata bisa memiliki dua makna yang bertolak belakang. Tidak ada dalam bahasa lain. Ya. Jadi dalam bahasa Arab satu kata ya, tapi punya makna yang bertolak belakang. Ya, jadi demikian tingginya bahasa Arab. Ya. Demikian luasnya bahasa Arab ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kata memiliki dua makna yang bertolak belakang. Seperti firman Allah dalam surat At-Takwir ketika Allah berfirman wal-laili idza as'as. Ini contoh saja ini supaya kita sedikit ya masih kan seputar bahasa kan. Nah, tapi kita kan coba menjelaskan seperti firman Allah wal-laili idza as'as, dan demi malam idza as'as, ketika malam itu as'as. Apa makna as'as? Para ulama mengatakan as'as bisa bermakna akbala, datang. Tapi bisa juga bermakna adbar, pergi. Coba lihat. Ya. Jadi kata as'as dalam Al-Quran ini satu contoh dalam kata bahasa Arab yang maknanya bertolak belakang. Bisa akbal, datang, bisa adbar, pergi. Nah, kan begitu siang, malam kan begitu. Datang dan pergi kan. Nah, jadi tergantung nanti dilihat konteksnya. Nah, dari dalam firman Allah wal-laili idza as'as, yang mana kata asas ini kata para ulama bisa memiliki dua makna. Bisa akbal, bisa adbar. Adapun yang dekat dari ayat ini itu bermakna akbal. Yang biasa. Ya, bermakna datang. Ya, untuk menyesuaikan kalimat yang sebelum dan setelahnya. Ya. Ataupun kalimat yang datang setelahnya. Subhi idza tanaffas. Ini salah satu contoh. Oleh karena itu seperti halnya kata salaf bisa dalam bentuk jamaknya salif, bisa juga aslafin, bisa juga suluf, dan bisa juga aslaf atau sullaf. Bisa 4. Ya, bentuk jamaknya. Ya, bisa salif, bisa aslaf, bisa suluf, bisa sullaf. Insyaallah. Ya. Kalau meja satu saja. Maktabun, meja. Makatib, meja-meja. Enggak ada yang lain. Ya. Baik.
Paham ya? Kemudian wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha, kata Syekh. Dan kata salaf juga dimutlakkan kepada setiap orang yang telah lalu dan yang telah mendahuluimu. Kita ulangi, kata salaf juga dimutlakkan kepada setiap orang yang telah berlalu dan yang telah mendahuluimu. Min qarabatin wa nahwiha, dari kerabatmu dan yang selainnya. Dari kerabatmu dan selainnya. Ya, dari kerabat ataupun yang selainnya. Jadi siapa saja orang-orang yang telah berlalu dan telah mendahuluimu dari kerabat-kerabatmu ataupun yang lainnya, maka itu disebut dengan salaf. Ini secara bahasa, ya. Nah, seperti contoh. Jadi kita sekarang kan menjelaskan kata salaf. Di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan kata salaf secara bahasa. Jadi tidak selalu, perhatikan, tidak selalu konteks dalam bahasa Arab itu selalunya bermakna istilah. Terkadang bermakna konteks bahasa. Sebelum kita masuk dalam contoh ini, misalnya tentang sholat, ya, tentang sholat. Sholat secara bahasa adalah doa, ya kan? Sholat secara bahasa adalah doa. Nah, jadi ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Perhatikan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah, khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka orang-orang yang kaya, ya, dari kalian, shadaqatan sebagai zakat, sedekah ataupun zakat yang wajib maupun yang sunnah. Nah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan, ya, harta mereka dan untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka, kata Allah. Sholli di situ bukan perintah salatlah atas mereka, bukan, tapi doakan mereka. Inna sholataka, perhatikan ayatnya, sesungguhnya sholatmu, bukan begitu artinya kan? Sesungguhnya doamu, wahai Muhammad, inna sholataka, sesungguhnya doamu, sakanun lahum, yang akan memberikan ketenangan bagi mereka. Nah, jadi ini secara konteks bahasa Allah menyebutkan sholat, ya, dalam ayat tersebut yang bermakna bahasa, bukan bermakna istilah, ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Paham ya? Nah, seperti ini pula kata salaf. Kata salaf dari konteks bahasa Arab, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-56. Konteks yang bermakna yang terdahulu atau yang telah mendahului kita. Baik. Wa minhum qaulullahi jalla fi 'ula. Dan di antara, ya, di antaranya adalah firman Allah. Ya, di antara contoh, ya, kata salaf yang bermakna secara bahasa adalah firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 56. Allah berfirman, faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Lalu kami jadikan mereka, ya, salafan, ya, para pendahulu atau yang terdahulu, wa mathalan, dan sebagai contoh, sebagai permisalan, sebagai contoh, lil akhirin, untuk generasi yang datang berikutnya, untuk generasi yang datang belakangan. Ya, bagaimana maksud ayat ini? Diterangkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah. Jadi kadang-kadang kalau kita bingung dalam suatu ayat, kita harus kembali kepada tafsir ayat tersebut. Ya, jadi memang sangat penting kita belajar tafsir, karena terkadang seseorang tidak bisa memahami suatu ayat secara letterlet. Ya, harus dengan penjelasan para ulama.
harus mendapatkan keterangan dari para ulama tafsir. Begitu pula hadis. Anda tidak akan bisa mengerti sebuah hadis dengan baik jika Anda tidak kembali kepada penjelasan para ulama. Baik. Nah sekarang dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya inda hadhil ayat tentang atau ketika membahas ayat ini faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. As-salaf kata salaf man taqaddama minal aba, yaitu orang-orang yang telah mendahului kita dari nenek-nenek moyang kita. Kata beliau, ya. Faj'alnahum. Jadi yang dimaksud salaf di situ orang-orang yang telah mendahului kita dari nenek-nenek moyang kita. Nah, faj'alnahum mutaqaddimin. Ya, jadi maknanya dalam ayat ini faj'alnahum mutaqaddimin. Kami jadikan mereka al-mutaqaddimin, orang-orang yang telah terdahulu, ya, orang-orang yang terdahulu, liyabta'idha bihimul akharun, agar orang-orang yang datang belakangan mengambil pelajaran dari mereka. Begitu maksud ayat ini. Ya, kita ulangi. Kami jadikan mereka orang-orang yang datang terdahulu dari nenek-nenek moyang mereka, agar mereka orang-orang yang datang belakangan, dari generasi yang datang belakangan, mengambil pelajaran yang ada pada mereka, yaitu yang ada pada orang-orang yang terdahulu. Jadi jangan sampai kisah-kisah yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran dari orang-orang yang telah terdahulu, yang telah mendahului kita, ya, Anda tidak bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Kisahnya Fir'aun misalnya, ya kan? Ambil pelajaran. Ternyata apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu seperti Fir'aun? Ternyata kekuasaan, pangkat dan jabatan tidaklah menjamin kebahagiaan pada seseorang. Ya, tingginya pangkat dan jabatan yang didapatkan oleh Fir'aun tidak menjadikan dia bahagia dalam hidupnya. Ya kan? Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ternyata Qarun yang diberikan harta yang banyak oleh Allah tidak menjadikannya bahagia di dunia ini. Ya kan? Berarti pangkat dan jabatan, demikian pula harta, bukan menjadi jaminan kehidupan orang itu menjadi bahagia. Nah, jadi pangkat dan jabatan, demikian pula harta yang banyak, tidaklah menjamin orang itu bahagia. Ya, jadi tolak ukur kebahagiaan itu tidak dinilai dari pangkat dan jabatan, demikian pula harta yang banyak. Nah, ataupun kisah-kisah yang lain yang bisa kita ambil dari orang-orang yang terdahulu, yang mereka selalu mengikuti nenek-nenek moyang mereka, walaupun nenek moyangnya salah. Ya, ketika Ibrahim mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, apa kata kaumnya? Ya, ketika Ibrahim mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka mengatakan, "Nam." Di antara ucapan mereka bahwasanya inna aba'ana nam kadzalika yaf'alun. Ya, sungguhnya bapak-bapak kami demikian yang mereka lakukan. Ya, nenek-nenek moyang kami, ya, demikian yang telah mereka kerjakan. Nah, atau bahkan dalam ayat yang lain ketika Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, atau sebelumnya Ibrahim menyampaikan kepada kaumnya, bahwasanya mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, ya, wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Demikian yang mereka lakukan, maka begitu yang kami lakukan. Nah, oleh karena itu semisal dengan ucapannya kaumnya Nabi Muhammad SAW ketika diajak beribadah hanya kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami ini
berada di atas suatu agama yang benar. Dan sesungguhnya kami mendapatkan petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita, ternyata orang-orang terdahulu ya, mereka tidak mau kembali kepada agama Allah yang benar ketika diajak oleh para nabi dan rasul. Baik. Tentunya masih banyak ya pelajaran yang bisa diambil dari orang-orang yang terdahulu ya, bagi orang-orang yang datang belakangan. Nah, agar kita bisa mengambil ibrah ya, mengambil nasihat, pelajaran dari apa yang telah mereka alami. Ya kan? Seperti kisahnya tadi siapa? Firaun dan Qarun. Allah tenggelamkan Qarun ya ke dalam perut bumi dengan seluruh harta-hartanya. Bukan cuma orangnya, hartanya pun ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Sombong. Orang kan nggak punya harta begitu, sombong. Kata Qarun di hadapan orang-orang yang ingin seperti Qarun, dia mengatakan, "Innama utitu ala ilmin indi." Sesungguhnya hanyalah apa yang aku dapatkan ini, harta yang banyak ini, itu karena ilmu yang ada padaku, itu karena kepintaranku, itu karena kecerdasan yang ada pada diriku. Ya, karena saya hebat, karena saya pintar. Nah, sehingga saya bisa mendapatkan harta yang banyak. Nah, kesombongan inilah yang menjadikan Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi dengan seluruh harta. Baik. Wa minhum qaulullah ta'ala, dan di antara ya contoh yang lain yang masih terkait dengan istilah salaf dalam secara bahasa di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum qaulullah ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan hendaklah kalian menyatukan di antara ya, atau di sini bentuknya larangan. Tidaklah kalian menyatukan di antara dua orang yang bersaudara illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu. Ya, kecuali apa yang telah berlalu. Ya, jadi adanya larangan untuk menikahi dua orang yang bersaudara. Jadi kalau Anda menikahi saudara perempuan, tidak boleh lagi menikahi saudarinya, ya, kakak ataupun adiknya. Nah, itu dilarang ya dalam Islam. Nah, ya tidak boleh. Tidak, kalian tidak boleh, jangan kalian mengumpulkan di antara dua orang yang bersaudara. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah terdahulu. Maksudnya, ai ma taqaddama min fi'likum, apa yang telah berlalu dari perbuatan kalian. Nah, fadzalika mutajafan anhu. Nah, jadi hal itu tentunya telah berlalu pada diri seseorang. Istisna di sini, pengecualian di sini yang dimaksud oleh para ulama, pengecualian anil ismi la an jawazil fi'li. Ya, terkait dengan dosa, bukan terkait dengan bolehnya perbuatan tersebut. Terkait dengan dosa, dan bukan dari bolehnya perbuatan tersebut. Fala haula wala quwwata illa billah. Artinya apa yang telah berlalu sudah. Ya, bukan menunjukkan pembolehan ya untuk melakukan menikahi dua orang yang bersaudara. Baik. Walihada yuqal, oleh karena inilah dikatakan li fulanin salafun karim. Ya. Dikatakan bahwasanya li fulan, ya, untuk fulan ada salaf karim. Ada salaf yang mulia. Maksudnya, sering kita dengar ada salafun karim. Jadi ini istilah bahasa ini. Maksudnya abaun mutaqaddimun. Maksudnya ada orang tua atau nenek-nenek moyang mereka yang mutaqaddimun, yang telah terdahulu. Nah, jadi fulan ini punya nenek-nenek moyang yang terdahulu. Punya orang-orang tua yang terdahulu, yang telah mendahuluinya. Ya, dipaham ya? Nah, ini dari konteks bahasa qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani. Ini dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam kitabnya Al-Mufradat.
ya, mufradat Al-Quran. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kan kita bawa masih dalam bentuk konteks umum. Nah, mohon maaf, kalau kita berbicara suatu kata dalam konteks bahasa biasanya kurang sempurna, ya. Tapi ya begitu, mesti kita harus tahu, ya, suatu kata secara bahasa, secara makna dalam konteks bahasa Arab. Ya. Baik. Sekarang para ulama yang lain mengkhususkan kata salaf ini, ya, dengan makna yang lain, lebih khusus. Kalau tadi lebih umum. Berkata wa khassahu al-Hafidz Ibnu Athir wal 'Allamah Ibnu Mandzur bil mutaqaddim was-sabiq fi sinni wal fadli. Nah, sekarang al-Imam al-Hafidz Ibnu Athir dan al-Allamah Ibnu Mandzur, dua ulama ini, yang khassahu, mengkhususkan kata salaf bil mutaqaddim was-sabiq, dengan makna yang terdahulu, ya, yang telah lalu maupun yang telah mendahului kita, fi sinni wal fadli, dalam hal usia dan keutamaan. Nah, ini lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, ya, mengkhususkan bahwasanya makna salaf secara bahasa itu adalah orang-orang yang telah lalu, yang telah mendahului kita dalam hal usia dan keutamaan. Ya, dipahami ini? Nah. Berkata qala Ibnu Mandzur rahimahullah, berkata Imam Ibnu Mandzur rahimahullah dalam kitabnya, ya, Imam Ibnu Mandzur, ya, dalam kitabnya Lisanul Arab, ya, fala haula wala quwwata illa billah. Was-salafu aidan, kata salaf juga bermakna man taqaddamaka min abaika wa dawi qarabatika alladzina hum fawqaka fi sinni wal fadli. Beliau mengatakan, berkata Ibnu Mandzur rahimahullah, salaf juga bermakna orang-orang yang telah mendahuluimu dari nenek-nenek moyangmu atau dari kerabat-kerabatmu, alladzina hum fawqaka, yang mereka itu berada di atasmu, nenek-nenek moyangmu, demikian pula kerabat-kerabatmu yang berada di atasmu, fi sinni wal fadli, dalam hal usia dan keutamaan. Dalam hal usia dan keutamaan. Walihada, oleh karena inilah summi as-sadrul awal minat tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itulah generasi yang pertama dari kalangan tabi'in itu disebut dengan salafus salih. Kita ulangi, oleh karena itulah generasi yang pertama dari kalangan tabi'in, murid-murid sahabat, itu disebut dengan salafus salih. Kenapa? Karena mereka telah mendahului kita, ya, dalam hal usia dan keutamaan. Paham ya? Dalam hal usia dan keutamaan. Jadi contoh, kembali kita, ya, menyegarkan contoh yang lain. Seperti kata syekh. Syekh dalam bahasa Arab itu kan orang tua, kan? Iya. Sering dengar ya? Syekh. Namun syekh ini, penggunaan kata syekh juga biasanya digunakan untuk orang-orang yang, ya, memiliki keutamaan. Artinya dia lebih tua dari sisi ilmu, ya, lebih banyak dari sisi ilmu, sehingga kadang-kadang dipanggil syekh. Namun ada juga yang tua dari sisi umur dan juga memiliki banyak ilmu. Nah, seperti para ulama kita yang telah berumur, ya, asy-syekh, yang terkadang mereka juga dijuluki al-allamah, ya, dengan keilmuan mereka yang sangat luas. Baik, sekarang kita jalankan kembali. Jadi ini masih, ya, penjelasan Syekh Abdullah Bukhari. Wa mimma yadullu ala hadzal ma'na, dan di antara hal yang menunjukkan terhadap makna ini, ya, jadi kenapa Ibnu Mandzur membawakan makna seperti ini? Ya, bahwasanya salaf juga bisa bermakna orang yang telah mendahuluimu, baik itu dari
nenek moyangmu, orang-orang tuamu, nenek moyangmu, atau karib kerabatmu yang ada di atasmu dalam hal usia dan keutamaan. Dan contohnya, wa mimma yadullu ala hadzal makna, di antara hal yang menunjukkan akan makna ini, ma jaa fi sahihain, ya, apa yang datang dalam as-sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, wal hadits fihi qissah, dan hadis tersebut di dalamnya terdapat kisah, wa huwa, dan kisah itu adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ini kita cerita. Nah, kalau cerita boleh didengar. Ya, boleh didengar sambil ya diambil faedahnya, ilmunya yang ada dalam kisah ini. Baik, diceritakan oleh baik dalam hadis ini oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sara ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat. Bahwasanya Nabi SAW sara ibnatahu, di sini sara menyampaikan rahasia, ya, menyampaikan rahasia kepada anak perempuannya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Fabakat, lalu kemudian Fatimah menangis. Jadi kalimat rahasia apa itu? Nah, falamma ra'a jaza'aha sarraha marratan ukhra. Ketika Rasulullah SAW melihat Fatimah telah menghentikan tangisannya. Jadi Rasulullah SAW melihat Fatimah telah menghentikan tangisannya, sudah berhenti menangis. Sarraha marratan ukhra. Lalu beliau membisikkan, menyampaikan rahasia kali yang kedua. Ya, rahasia yang lain. Fadhahikat. Lalu kemudian Fatimah tertawa. Tadi menangis. Ini yang berikutnya ketawa. Apa yang terjadi? Ya, jangankan kita, Aisyah saja penasaran. Aisyah yang menyebutkan hadis ini penasaran. Nah, fasa'alatha Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah. Jadi Aisyah ini penasaran, bertanya kepada Fatimah. Falam tukhbirha, akan tetapi Fatimah tidak memberitahukan ya tentang rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Aisyah ya, namanya sahabiah, penasaran. Apalagi ini kan suami saya ini. Loh, apa yang dibisikan sama anaknya ini? Ya, yang pertama anaknya menangis. Ya, ketika dibisikkan rahasia yang kedua, anaknya ketawa. Penasaran, masih penasaran. Walamma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya sudah meninggal ini. Ya, jadi ketika itu memang dalam kondisi sakit beliau sebelum meninggal, beliau membisikkan kepada Fatimah, ya, rahasia. Ya, yang pertama Fatimah menangis, yang kedua Fatimah tertawa. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, sa'alatha marratan ukhra. Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah, ya, dengan pada kali yang berikutnya. Masih penasaran ini, apa ini? Ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah. Fa'ajabatha Fatimah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Fatimah menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi sudah ya tidak lagi disembunyikan, sudah meninggal Rasulullah SAW. Biqauliha, dengan ucapan Fatimah, ucapan beliau, amma hina sarrani fil mar'atil ula atau fi mar'atil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marratan wa annahu 'aradahu al-an marratain. Ya, Fatimah mengabarkan kepada Aisyah, adapun ketika Rasulullah SAW menyampaikan rahasia kepadaku pada kali yang pertama, fa akhbarani, beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya Jibril biasanya datang membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dalam setiap tahunnya itu hanya sekali. Ya, artinya bertadarus. Ya, di hadapan Rasulullah SAW biasanya dalam setahun hanya satu kali. Wa annahu 'aradahu al-an marratain. Adapun sekarang tahun ini kata Rasulullah,
Jibril datang membacakan kepadaku Al-Quran 2 kali. 2 kali. Lalu beliau mengatakan kepada Fatimah, wa qala laha, Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, wa inni la ura al-ajal illa qad iqtaraba. Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Nah, lalu Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, dan sesungguhnya ya telah ditampakkan kepadaku ajal kematianku. Ya, ditampakkan kepada ajal, artinya tidaklah ditampakkan kepadaku ajal illa qad iqtarab, melainkan telah dekat ajalku tersebut. Artinya ketika Jibril sudah datang 2 kali dalam setahun, berarti ya sebentar lagi Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Jadi itu di antara tanda. Nah, lalu kemudian Rasul mengatakan kepada Fatimah, fattaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Ya, maksudnya Rasulullah SAW akan meninggal, ayahmu akan meninggal. Ya, siapa yang tidak sedih? Ya, ketika itu Fatimah menangis. Ya, kenapa? Sebentar lagi ayahnya yang sangat dicintainya akan meninggal dunia. Ya, Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Nah, maka sungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah saya, kata Rasulullah. Atau bisa juga kita balik, nah, maka sungguhnya saya, kata Rasulullah, adalah sebaik-baik salaf bagi engkau, wahai Fatimah. Ya, sebaik-baik salaf, ni'mas salaf ana laki. Ya, pendahului. Jadi Rasulullah pernah mengatakan kata salaf. Ya, sebaik-baik salaf ya bagi engkau adalah saya. Nah, lalu kemudian berkata Fatimah radhiyallahu anha, "Fabakaitu bukai alladhi ra'aiti." Maka saya pun menangis dengan tangisan yang engkau lihat, wahai Aisyah. Ya, falamma ra'a jazai sarani asaniya. Ketika Rasulullah melihat aku telah menghentikan tangisanku, maka beliau pun membisikkan, menyampaikan rahasia yang kedua kalinya kepadaku. Faqala, lalu beliau mengatakan kepadaku, ya, di Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, ini tadi menangis sudah kan? Nah, sekarang kenapa Fatimah tertawa? Maka Rasul mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin atau sayyidata nisa'i hadhil ummah? Wahai Fatimah, apakah engkau tidak ridha, tidak senang jika engkau menjadi pemimpin wanitanya kaum mukminin, ya, di surga nanti, ataukah pemimpin seluruh wanita umat ini? Ya, kira-kira senang tidak? Qalat, kata Fatimah, fadhahiktu dhahki alladhi ra'aiti. Maka saya pun tertawa, ya, dengan tertawa yang engkau lihat. Nah, jadi ketika itu Fatimah sangat senang. Ya, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada Fatimah bahwasanya Fatimah adalah pemimpin wanita kaum mukminin di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Fatimah mendapatkan kabar gembira dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, sebagai wanita yang salehah dan pemimpin, ya, wanita umat ini. Nah, fala haula wala quwwata illa billah. Baik, berkata Imam Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah fi syarh Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, menjelaskan tentang ucapan Nabi ini. Ya, sekarang kita masuk pada penjelasan ulama. Yang berkata Al-Hafidz kata Syekh Abdul Bukhari, qala Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah fi syarh Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, syarihan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Nah, ini sekarang ingin diterangkan apa sih makna fa innahu ni'mas salaf ana laki. Ya, sesungguhnya, ya, sebaik-baik salaf bagi engkau wahai Fatimah adalah saya, kata Rasulullah. Ya, atau bisa kita balik terjemahannya, sesungguhnya saya adalah sebaik-baik salaf bagi engkau. Ya, bagimu wahai Fatimah. Qala, ya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, as-salaf al-mutaqaddim. Salaf di sini adalah yang terdahulu. Ya, yang terdahulu atau lain telah mendahului.
Wa ma'nahu, dan maknanya yang dimaksud oleh Nabi di sini, ana mutaqaddimun. Saya adalah orang yang terdahulu, yang telah mendahuluimu. Qaddamaka, yang ada di hadapanmu. Fatardina alayya, maka engkau akan menyusul, menyusul aku, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi yang dimaksud di sini, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, beliau adalah sebaik-baik salaf, bahwasanya beliau adalah sebaik-baik orang-orang yang terdahulu, yang dari kerabat beliau, yang terdahulu dari sisi usia dan dari sisi keutamaan. Dari sisi usia, beliau telah lebih tua tentunya, dan tentunya dari sisi keutamaan, beliau tentunya jauh di atas yang lainnya, termasuk dari anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini menjelaskan tentang makna salaf secara bahasa, yang dimaksud orang-orang yang telah mendahului kita, dari nenek moyang kita atau ayah-ayah kita yang ke atas, ataupun dari kerabat-kerabat kita dalam hal usia dan keutamaan. Dan ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis tersebut. Hadza huwa al-makna al-lughawi, dan inilah makna salaf secara bahasa dari sisi bertinjauan bahasa Arab. Baik, mungkin ini yang kita akan terangkan, dan insyaallah pada pertemuan kita nanti di waktu yang akan datang, kita akan lebih spesifik menjelaskan tentang makna salaf secara istilah, dan itulah yang kita inginkan. Jadi kalau kita membahas secara bahasa masih lebih umum, akan lebih spesifik lagi tentang makna salaf secara istilah, dan siapakah mereka salaf yang dimaksud, siapa salaf itu, apa makna salaf secara istilah, yang sekarang setiap orang menyandarkan dirinya kepada salaf, sampai-sampai siapa? Dr. Zakir Naik mengatakan saya ini salafi. Dr. Zakir Naik, kenapa? Orang yang mengatakan bahwasanya ada sekian ribu permasalahan di alam ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang-orang di masa ini yang sangat mengeluh-elukan Dr. Zakir Naik dalam keadaan orang ini memiliki keyakinan akidah yang rusak. Tapi kan orang ini mampu menjadikan orang Muslim, memasukkan orang ke dalam Islam. Nah, tidak hanya tertipu dengan hal itu saja. Orang-orang yang seperti ini, yang kesibukannya yang dikenal dengan kristolog atau misalnya, kesibukannya hanya membedah kitab ini dan kitab itu, dalam keadaan mereka tidak memperbaiki akidahnya sendiri. Nah, sehingga banyak kerancuan-kerancuan yang ada pada diri. Dan dalam keadaan dia mengaku sebagai seorang yang berjalan di atas dakwah salaf, yang bermanhaj, dakwahnya dengan manhaj salaf. Baik, oleh karena itu kita akan menjelaskan insyaallah bismillah pada pembahasan yang kedua nanti pada Syekh Abdullah Bukhari diterangkan apa itu salaf secara istilah dan siapa mereka salaf tersebut. Nah, ini penting insyaallah kita akan terangkan nanti pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, wallahu taala alam bisawab. Kurangnya saya mohon dimaafkan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini mungkin, karena kita akan persiapkan diri untuk tausiah waktu pada salat maghrib insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang terakhir ini dari pertemuan kita dari sesi yang ketiga ini, dari kita pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu bagi kita semua, dan kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga semangat kita dalam talabul ilmi, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita untuk berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu
dan para sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Lebih kurang yang dimaafkan, jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar.